Bismillah, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mau menyimak kisah ini di Tony FS. Ini dia selengkapnya Nantang Urip dari Khalid Official 9. Untuk teman-teman yang pengen tahu cerita apa yang ditulis beliau, teman-teman bisa masuk langsung ke akun Wattpad. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Dan ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Kisah tentang keluarga Nimas yang terus-menerus diteror oleh makhluk-makhluk gaib yang hampir menyelekai mereka. Ibu Nimas teringat pada ilmu gaib yang dilakukan ayahnya di desa. Mereka pun mencoba untuk menyelesaikannya dan datang ke desa. Disitulah ketegangan dimulai. Dapatkah Nimas, adiknya, dan ibunya menyelesaikan? Nimas, orang-orang biasa menyebutku dengan panggilan tersebut. Sebenarnya, nama lengkapku Nimas Lisa Purwanto. Entah kenapa mereka memanggilku Nimas. Umurku 13 tahun. Saat ini, aku duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Aku tinggal di sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Otomatis, aku adalah orang Jawa asli. Ayahku telah tiada saat aku berusia 6 tahun. Jadi, aku tinggal bersama ibu dan seorang adik yang bernama Raka Bumi Purwanto. Adikku kini berusia 8 tahun. Bersekolah di sebuah SD negeri kelas 3. Ibuku bekerja sebagai pedagang sembako di pasar. Ayahku tidak meninggalkan uang sepeser pun saat tiada, yang menyebabkan ibuku bekerja keras membanting tulang demi menyekolahkan anak-anaknya. Oleh karena itu, aku lebih menyayangi ibu ketimbang ayah, karena dulu ayah seringkali membentak ibu dan seringkali tak memberi ibu uang untuk makan. Ayah juga seringkali pulang malam. Entah apa yang dilakukannya yang membuat ibu khawatir, hingga ibu seringkali tidak tidur untuk menunggu kedatangan ayah. Pernah kala itu aku menemani ibu menunggu ayah pulang. Tiba-tiba ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Aku membuka jendela untuk memastikan itu ayah atau bukan. Namun yang aku lihat bukanlah ayah, tetapi seorang kakek-kakek yang mengenakan baju hitam sedang jongkok dan menggali tanah di depan pagar. Dengan sorotan mata yang tajam, kakek itu melihat ke arahku. Aku ketakutan, langsung menutup gorden dan lari memeluk ibu. Aku pun menceritakan semuanya kepada ibu, tetapi aku masih penasaran apa yang sebenarnya kakek itu lakukan. Adikku saat itu sudah tertidur lelap. Jadi sampai sekarang, aku belum cerita padanya. Sementara itu, jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Saat aku ingin ke kamar mandi, suara teriakan anak kecil mengagetkanku. Ternyata suara itu berasal dari kamar Raka. Raka terlihat ketakutan melihat sudut ruangan di kamarnya. Aku berusaha menenangkannya. "Raka, kamu kenapa, Dek? Kamu mimpi buruk lagi ya?" kataku sambil memeluk Raka. Aku kira Raka mimpi buruk, karena akhir-akhir ini dia sering bangun tiba-tiba ke kamarku karena mimpi buruk yang dialami. Namun apa yang terucap di bibirnya? "Kak, tadi aku lihat ada anak kecil seusiaku wajahnya penuh darah, Kak. Kak, aku takut." Alangkah terkejutnya aku mendengar perkataan Raka. Aku tidak menyangka adikku bisa melihat makhluk yang berbeda alam dari kita. Entah ia hanya halusinasi atau tidak, aku akan percaya kepada Raka. Dan keesokan harinya aku segera bercerita kepada ibu atas apa yang terjadi pada Raka. Ibu hanya menjawab, "Iya, ibu juga sudah tahu, Nak." Aku bertanya kembali kepada ibu, "Bu, sebenarnya apa yang terjadi, Bu?" Belum sempat ibu menjawab, Raka menghampiri aku dan ibu di ruang makan. "Raka, ya ampun, kamu kenapa, Nak?" Ibu bertanya dengan khawatir. "Dari tadi malam Raka gak bisa tidur, Bu. Diganggu sama dia, Bu," kata Raka sambil gemetaran. Tangan Raka dingin, namun ia berkeringat. "Dia siapa, Nak?" tanya ibu kembali pada Raka. Ibu memeluk Raka, lalu langsung menyuruhku mengambil kompres.
Itu Bu, tadi ada perempuan berambut panjang, pakai baju putih, terus dia melototin aku. Jadinya aku gak bisa tidur, jawab Raka menjelaskan. Lalu Raka mulai berbicara sendiri, layaknya ada orang yang sedang mengajak bicara. Ibu langsung menyuruhku untuk menjaga Raka dan izin tidak masuk sekolah, karena ibu harus berdagang di pasar. Aku terus mengawasi gerak-gerik Raka. Aneh sekali. Ini bukan Raka. Raka gak mungkin kayak gini. Raka itu anak yang baik, kataku dalam hati sambil melihat tingkah laku Raka yang tiba-tiba ketawa sendiri, bernyanyi, dan menari dengan gemulai, seperti ada yang memasuki dirinya. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Aku segera mengambil air wudhu dan sholat. Selesai sholat, aku membaca Al-Quran surat Jin. Tiba-tiba Raka menjerit sangat keras. Aku yang berada di sebelah kamar Raka langsung lari melihat kondisi Raka. Raka melotot kepadaku dan terus berkata, "Aku cuma pengen gede," dengan suara perempuan besar. Jadi jemari Raka mulai menodong aku. Aku tercekik tangan Raka. Tolong! Aku berteriak sekeras mungkin, hingga salah seorang warga mendatangi rumah. Mbah Parjo, orang pintar di daerahku, langsung membaca doa untuk Raka. Dengan sedikit demi sedikit, Raka mulai melepaskan cengkeramannya dari leherku. Ia langsung lemas dan pingsan. Mbah Parjo bicara serius padaku. "Nih Mas, Mbah Parjo mau ngomong serius kepadamu," kata Mbah Parjo. "Kowe sak keluarga wis kena kutukan yang membunuh ayahmu. Kamu harus pindah secepatnya dari rumah ini. Rumah ini sudah menjadi sarang ilmu hitam. Ada orang yang tidak suka dengan kesuksesan ayah kamu. Terus dia membunuh ayahmu. Dan sekarang karena belum puas, orang ini juga ingin keluarganya menjadi korban, yaitu kamu, ibumu, dan adikmu." Sementara itu di sisi lain, jam 3 sore, ibu telah pulang kerja. Aku menyampaikan perkataan Mbah Parjo. Ibu terlihat takut dan shock dengan perkataanku tadi. Flashback saat ayahku meninggal. Pada tanggal 17 September, tepat pada bulan Suro, aku berangkat sekolah seperti biasa, berpamitan pada ayah ibu dan mengajak adikku bersekolah. Ayah tampak tidak semangat pagi ini. Entah apa yang dipikirkan ayah. Setelah 3 jam pelajaran, tiba-tiba Bu Ranti wali kelasku memanggilku. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Nih Mas, kamu harus pulang sekarang ya." Wajah panik Bu Ranti semakin membuatku bingung. "Ada apa Bu Guru? Apa yang terjadi?" "Aku masih mau belajar Bu," tanyaku. Ayahmu Mas, ayahmu telah tiada Nak," ucap Bu Ranti dengan raut wajah sedih. Alangkah terkejutnya aku tadi pagi, perasaan ayah masih sehat saja. Dengan mata berkaca-kaca, aku bersama Raka diantar pulang oleh Pak Idrus, driver sekolahku. Sampai di rumah, aku langsung berlari memeluk jasad ayahku yang terbujur kaku. Aku menyesal dulu, aku sering marah kepada ayah karena ayah selalu pulang malam. Namun aku belum mengetahui sebab kematian ayah. Akhirnya aku diceritakan oleh ibu. Ibu bilang, ayah tiba-tiba terjatuh di kantor tanpa sebab dan kehilangan nyawa. Aku hanya tak percaya bahwa ayah terjatuh begitu saja tanpa sebab. Sementara itu waktu begitu cepat berlalu, kini aku sudah dewasa. Aku telah mendengar perkataan Mbah Parjo kemarin. Jadi kini aku mulai bertanya-tanya pada diriku sendiri, siapa yang sebenarnya jahat kepada ayahku? Mungkin Pak Sukiman, sahabat ayah dari dulu. Dia juga tidak datang waktu pemakaman ayah. Apa mungkin dia? Tapi dia sangat akrab pada ayah. Aku menduga-duga. Astagfirullah, kenapa aku jadi suudzon pada Pak Sukiman, ya Allah? Hari mulai malam. Aku, Raka dan ibu berkumpul di ruang keluarga dengan menonton TV. Lampu yang tadinya menyala,
kini redup seketika. Channel TV pun tiba-tiba buram tak jelas gambarnya. Foto ayah yang terpajang di ruang tamu tiba-tiba jatuh dan pecah. Angin pun terasa sangat dingin menusuk tulang. Hening seketika. Kami hanya bisa berdoa kepada Allah. Aku memutar balikan badan ke arah pintu kamar ayah dan ibu. Terlihat sesosok perempuan, mulutnya dipenuhi darah, seakan telah memakan banyak korban dengan ekspresi muka marah. Raka tiba-tiba diam, seakan berkomunikasi dengan apa yang aku lihat tadi. Raka bilang, "Bu, Kak, itu si Mbak marah-marah terus. Dia kepengen darah katanya." Raka mengatakan dengan polos tak tahu arti yang dimaksud sebenarnya. Ibu segera mengecek tanggalan. Benar saja, ini hari ayah telah tiada. Sosok itu mungkin menginginkan darah di hari yang sama dengan kematian ayah yang telah menjadi korbannya. Raka tiba-tiba terdiam dengan kepala menunduk. Dilanjutkan dengan tertawa yang bukan khas dari ketawa Raka. Ia menunjuk aku lalu berkata, "Kowe gede sing tak pingini." Ucapnya dengan menggunakan bahasa Jawa yang artinya, "Kamu darah yang aku inginkan." Aku lari menuju pintu keluar namun pintu terkunci. Aku terpojok dengan menodongkan pisau ingin menusukku. Dan aku pun teriak saat lengan kananku tergores pisau. Lenganku mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Ibu langsung menahan Raka yang saat ingin menusukkan pisau ke perutku. Raka dalam kondisi kesurupan. Dan ibu membisikkan doa kepada setan yang telah menggunakan tubuh Raka untuk perantara membunuh aku dan ibuku. Karena tak kuat menahan sakit, aku pun tak sadarkan diri. Setelah semalaman aku pingsan, akhirnya aku kembali sadar. Terlihat tanganku terbalut perban, namun kepalaku masih sedikit pusing. "Nak, kamu sudah sadar?" tanya ibu dengan penuh kasih sayang. "Iya, Bu. Bu, apa ibu masih mau tinggal di rumah ini?" Aku berterus terang kepada ibu. Pasalnya ibu masih terus ingin berdiri di rumah ini. "Nak, ini kan rumah peninggalan ayahmu. Jadi ibu tidak ingin meninggalkan. Tapi karena keadaan sekarang begini, ibu jadi bingung. Ibu tidak punya uang cukup banyak untuk membeli rumah ataupun menyewa yang setiap bulannya membayar dengan uang tak sedikit nih, Mas," kata ibu menjelaskan panjang lebar. "Ibu, kita bisa tinggal di rumah nenek yang dulu kan?" sahut Raka yang dari tadi ternyata mendengar pembicaraan kita. Tapi anehnya, kenapa Raka bisa tahu dengan cepat tentang rumah nenek yang telah lama kosong? Seperti ada yang memberitahu Raka. Ibu menanggapi baik ide Raka. Daripada rumah nenek kosong karena nenek pindah di luar kota bersama kakaknya, mendingan kita tinggali saja di rumah itu. Lagian menurutku rumah nenek rame, banyak tetangga-tetangga yang ramah. Karena rumah nenek ada di perdesaan, tidak seperti rumah ini yang terletak di perumahan yang sepi. Saat aku sedang berbincang bersama ibu dan Raka, aku terpikir sebenarnya siapa yang tega mengirimkan tumbal kepada kita seperti tadi malam. Yang belum aku mengerti sebenarnya, ayah salah apa dan siapa yang mengirimkan itu. Setelah kejadian beberapa hari yang lalu, akhirnya ibu memutuskan untuk pindah. Namun nasib dagangan ibu bagaimana? Pasalnya jarak antara pasar dengan rumah nenek sangat amatlah jauh. Belum lagi sekolahku dan sekolah Raka yang juga berada di kota. Akhirnya ibu tetap pindah ke rumah nenek, apapun yang terjadi. Rencananya aku akan bersekolah di SMP negeri di daerah dekat dengan rumah nenek. Begitu pula dengan Raka yang akan bersekolah di SD yang dekat dengan sekolah SMP-ku agar dapat berangkat bersama. Hari ini adalah hari Minggu, hari di mana aku pindah ke rumah nenek. Tapi sebelum pindah, ada satu kejadian aneh yang aku alami. Aku yang saat itu sedang membersihkan halaman rumah, aku penasaran dengan tanah di mana di awal cerita ada seorang kakek tua yang mengubur sesuatu di dalam tanah yang ada di hadapanku ini. Pada akhirnya aku memutuskan untuk menggali tanah itu, dan
Alangkah terkejutnya aku dengan sebuah kain yang bertuliskan aksara Jawa yang tak jelas artinya. Namun aku susun kata demi kata hingga membentuk kalimat dalam Badhe Njaluk Getih. Hanya kata itu yang bisa aku rangkai. Tanganku gemetaran, keringat dingin membasahi tubuhku, bulu kuduk pun berdiri. Aku masih penasaran, lalu menggali lebih dalam lagi. Sebuah 4 boneka, seperti menggambarkan sebuah keluarga. Ada ayah, ibu, dan kedua anaknya. Kondisi boneka itu sangat buruk. Terdapat jahitan-jahitan kasar, dan wajah 4 boneka itu murung ketakutan, seakan dibuat dengan sengaja. Tapi anehnya lagi, satu boneka telah tertusuk paku yang berukuran besar. Tiba-tiba aku merasa seperti diawasi oleh seseorang, dan suara seorang perempuan mengagetkanku. Arah suara itu berasal dari pekarangan, namun terdengar dengan jelas ke halaman depan. "Nimas!" Suara itu terus memanggilku. Aku langsung merapikan tanah yang aku gali dan membawa semua barang yang aku temukan tadi. Aku memberanikan diri untuk mengarah ke sumber suara itu. Saat aku sampai di pekarangan, aku terus mengikuti suara itu dan berakhir di sebuah pohon besar. Dahan-dahan dari pohon besar itu terlihat tertiup angin yang cukup kencang. Padahal aku melihat sekeliling, tidak ada satu pohon pun bergerak. Hanya pohon itu yang bergerak. Aku melihat ke atas pohon dan melihat baju yang seringkali ayah pakai. Baju itu terlihat berbeda. Banyak sekali bercak darah yang ada di baju. Dan kenapa juga baju ayah ada di atas sana? Pikirku. "Pak, kakak dipanggil ibu." Suara Raka membuyarkan pikiranku mengenai baju tersebut. Lalu aku melihat ke atas lagi. Namun baju itu lenyap tak tahu di mana. Namun aku melihat bayangan perempuan berambut panjang sedang duduk di salah satu dahan besar pohon. Entah kenapa, kini aku menjadi sensitif dan dapat melihat hal-hal seperti itu semenjak kejadian malam itu. Aku langsung menghampiri ibu. Ibu memintaku untuk membantu memasukkan barang-barang ke kardus. Setelah selesai melaksanakan sholat duhur, aku pergi ke rumah nenek. Kita diantar oleh Pak Sastro, sopir keluarga. Di perjalanan aku sibuk melihat pemandangan kanan dan kiriku yang indah. Raka sibuk dengan mainannya, sedangkan ibu asyik mengobrol dengan Pak Sastro. Di sela-sela obrolan ibu dengan Pak Sastro, aku mendengar mereka sedang membicarakan ayah. Mata ibu tak dapat membendung air mata hingga menetes di pipinya. Sebenarnya, apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Saat memasuki desa di mana rumah nenek berada, aku melihat banyak sekali sesajen yang terletak di bawah pohon, samping jembatan. Bahkan tidak sedikit yang memasang sesajen di depan rumah mereka masing-masing. Karena membuatku berpikir panjang, akhirnya aku bertanya kepada ibu, "Bu, itu kenapa banyak sesajen ya?" Lantas ibu pun menjawab, "Itu salah satu kepercayaan masyarakat di sini untuk terhindar dari sihir, malapetaka, dan makhluk halus yang terkadang jahil kepada kita." Aku langsung memahami yang dimaksud. Raka masih tertidur lelap, hingga tiba-tiba saat mobil melaju di depan sebuah gubuk tua yang reot, Raka kejang-kejang tangannya menunjuk ke arah gubuk itu. Ibu, aku, Pak Sastro panik. Pak Sastro memberhentikan mobil di tepi jalan. Lalu Pak Sastro mengambil kemenyan yang ada di salah satu sesajen di sawah. Dengan otomatis, Raka langsung mencium bau kemenyan yang menyengat sehingga membuatnya sadar. Dan pada akhirnya, kami sampai di rumah nenek. Namun karena rumah nenek tidak dihuni, jadi agak tidak terawat. Rumah nenek berarsitektur Jawa alias rumah joglo. Kulihat tembok rumah nenek telah rusak. Atapnya juga hampir roboh. Di depan rumah terletak lukisan-lukisan tua. Kami pun memasuki rumah ini. Banyak foto-foto keluarga nenek yang berjejer dengan rapi di dinding, termasuk foto almarhum kakek dan ayah. Ada sebuah kursi goyang yang terletak di ruang keluarga yang membuatku takut. Lalu Pak Sastro menunjukkan kamarku dan Raka. Tepat di depan kamar kami, ada kamar ayah yang dipakai oleh ibu. Karena aku lelah, akhirnya aku tertidur. Lalu saat aku mulai tertidur lelap, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba pintu lemari terbuka lebar. Lantas aku langsung menutupnya. Tapi lagi-lagi, pintu itu terbuka yang membuatku kesal, yang mengharuskan aku untuk menutupnya lagi.
Ih, kenapa sih kebuka terus? Aku tuh mau tidur tahu. Dengan marahnya, aku mengucapkan kalimat tersebut. Tiba-tiba, pintu tersebut diam, tak lagi terbuka. Namun sekarang terdengar suara dari loteng, seperti ada suara orang berlarian di atas sana, yang membuat Raka terbangun. Itu siapa yang lari-larian di atas sih, Kak? Tanya Raka. Kakak juga nggak tahu itu apa, mungkin tikus dek, kataku menyembunyikan ketakutanku. Sebenarnya itu terdengar jelas, seperti langkah kaki yang berlarian. Suara itu masih terdengar hingga jam menunjukkan pukul 00 atau jam 12 malam. Telingaku masih aku tutupi dengan bantal agar tidak mendengar suara itu. Aku pun berusaha untuk tidak menghiraukan suara bising itu agar aku bisa tertidur pulas, karena besok hari pertama aku sekolah. Namun usaha itu sia-sia. Aku tetap tak bisa tidur karena terganggu. Akhirnya, aku melaksanakan sholat sunnah malam untuk berdoa kepada Allah agar bisa tidur tanpa gangguan. Saat aku sholat, terasa ada seseorang berdiri di belakangku. Kekhusyukan sholatku menjadi terganggu. Tidak berhenti di situ, aku terus diganggu secara tiba-tiba. Ada tetesan air di sajadah yang awalnya aku kira bocor, tapi kan tak ada hujan sama sekali. Tetes demi tetes membasahi sajadahku, tetapi aku tetap berusaha konsentrasi hingga akhirnya sholatku selesai. Aku menengok ke belakang, namun tak ada satu orang pun yang berdiri di belakangku. Lalu aku melepaskan mukena dan langsung kembali ke tempat tidur. Tapi kondisiku saat ini terasa lebih tenang dan membuatku terasa kantuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku mendengar adzan subuh. Aku ingin rasanya terbangun, namun badanku tak bisa bergerak. Nafasku juga sesak. Aku memaksa untuk bangun, tetapi bukannya berhasil. Aku semakin tidak bisa bergerak. Bu, kakak kenapa kak? Bu, ibu, kata Raka panik memanggil ibu dan berusaha membantuku. Ternyata ibu sudah pergi ke pasar sepagi itu. Hanya aku dan Raka yang ada di rumah ini. Nafasku juga semakin sesak, yang membuat aku tak dapat berbicara, bahkan teriak meminta tolong. Aku pernah dengar kalau kejadian ini dinamakan ketindihan. Sekarang aku tak bisa apa-apa. Semakin aku berusaha, semakin sulit tubuhku digerakkan. Aku hanya bisa melihat ke atap. Aku melihat di atas tubuhku ada sesosok makhluk tinggi besar. Ia juga memiliki tanduk. Rambutnya panjang, hampir mengenai mukaku. Aku berkeringat tetapi badanku dingin. Ingin aku teriak minta tolong. Kakak didudukin setan, kak. Raka berlari keluar mencari bantuan siapapun yang ada di depan rumah. Ada seorang anak seusiaku, namun ia lebih dewasa. Kata Raka namanya Yusuf. Yusuf mengambil sesajen di depan rumah, lalu memasukkan ke bawah tempat tidurku dan menaburkan bunga melati. Secara tidak langsung, aku akhirnya bisa menggerakkan anggota tubuhku. Tapi apa yang dilakukan Yusuf tadi, sehingga bisa meloloskan aku dari kejadian aneh itu dengan cara semudah itu? Aku pun berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan perantara bantuan dari Yusuf. Lalu aku melanjutkan dengan sholat subuh, walaupun agak terlambat. Assalamualaikum, Nimas, Raka. Ada Yusuf. Kamu lagi main sama Nimas dan Raka ya? Kata ibu mengucapkan salam dan menyapa Yusuf yang ketika itu sedang menemani Raka di ruang tamu. Aku heran, kenapa Yusuf begitu akrab dengan Raka secepat itu? Aku berlari menuju ibu dan langsung memeluknya. Nimas, kamu gak apa-apa kan nak? Ibu menatap mataku dengan penuh rasa penasaran akan apa yang terjadi padaku. Aku membalas dengan menggelengkan kepala dan tak ingin ibu cemas dengan hal yang barusan aku alami. Aku dan Raka melanjutkan dengan siap-siap untuk hari pertama aku sekolah. Dan setelah siap, suara Yusuf terdengar mengajak kami sekolah bersama. Kebetulan aku dan Yusuf satu sekolah, tapi tidak dengan Raka. Oleh karena itu, aku dan Yusuf mengantar Raka ke sekolahnya terlebih dahulu. Yusuf adalah manusia seumuranku yang berhasil menyelamatkan nyawaku dari kejadian tadi pagi. Yusuf anak dari Yumirna, pembantu sekaligus yang merawat nenek ketika masih tinggal di rumah ini.
Tapi kabarnya Yumirna bekerja di luar kota. Suami Yumirna telah tiada 1 tahun yang lalu. Yusuf menceritakan bahwa ayahnya meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Mayatnya ditemukan tanpa kepala di semak-semak yang tidak jauh dengan gubuk yang aku jumpai ketika menuju rumah nenek. Lalu kepala dari mayat ayah Yusuf ditemukan di bawah jembatan. Astagfirullahaladzim. Yusuf tak sadar, air matanya mengalir di pipinya, mengingat kejadian tragis dari kematian ayahnya. Aku pun mengusap pipi Yusuf, menghapus air matanya, sambil memberikan sedikit pancaran senyum dari bibirku. Lalu aku berkata bahwa tidak hanya dia yang mengalami kejadian itu. Aku dan Raka juga pernah kehilangan ayah yang kami cintai. Namun kematian ayahku tidak seperti kematian ayah Yusuf. Dan anehnya, aku dan Yusuf juga tahu sebab akibat yang pasti dari kematian ayah kami. Sejak ayahnya tiada dan ibunya pergi, ia diasuh oleh Bu Sofia, adik dari ibunya. Bu Sofia sangat sayang kepada Yusuf karena Bu Sofia belum dititipkan anak oleh Allah. Tapi suami Bu Sofia seperti tak suka dengan kehadiran Yusuf. Ia selalu tak peduli dengannya. Raka sudah aku antarkan ke sekolahnya. Aku melihat Raka dari kaca jendela. Ia tampak malu ketika pertama kali masuk kelas dan bertemu dengan teman baru yang belum ia kenal. Aku melambaikan tangan pada Raka dan segera pamit. Akhirnya aku dan Raka menginjakkan kaki di sekolah setelah menempuh perjalanan melelahkan dari rumah. Aku ditempatkan satu kelas bersama dengan Yusuf. Aku belum beradaptasi dengan teman-teman baru. Mereka terlihat sangat arogan dari teman-temanku di kota. Akhirnya aku berkenalan dengan mereka dan alhasil aku menemukan banyak teman yang tak seperti yang aku kira. Salah satu dari mereka adalah Siti. Ia sangat cantik dengan hijab rapi ditambah sikapnya yang baik dan ramah. Aku asik berbincang dengan Siti. Di tengah perbincangan, Siti menanyakan alamat rumahku. Dan saat aku memberitahukannya padanya, Siti terkejut. Ia seperti ketakutan. Aku pun tanya kepadanya, apa yang terjadi? Siti bilang, rumah itu sangat sepi dan tak dihuni siapapun, yang menjadikan aura mencekam dari rumah itu sangat terasa kuat. Aku tak begitu percaya pada Siti, karena pertama kali aku masuk rumah itu, aku tidak merasakan aura yang berbeda, kecuali kejadian malam itu. Apakah itu yang dimaksud Siti? Kejadian aku ketindihan? Pelajaran demi pelajaran telah aku lewati. Kini saatnya kami pulang. Tapi sebelum pulang, aku menjemput Raka terlebih dahulu. Saat aku tiba, banyak orang-orang yang berlari menuju lapangan. Mereka mengerubungi seseorang bocah. Aku pun penasaran, ternyata itu adalah Raka. Aku mendapatkan penjelasan dari anak yang baru keluar dari ruang kelas. Dan dokter bilang Raka memiliki luka yang cukup parah. Dokter telah menjahit kepala Raka dengan 10 jahitan di kepalanya. Aku kaget dan menangis mendengar keadaan Raka. Kami telah diperbolehkan masuk, tapi Raka belum juga sadar. Selaku wali kelas Raka, ia meminta maaf atas keterodorannya. Ia juga mengatakan bahwa Raka berjalan tiba-tiba menuju lapangan dan mengambil batu yang kemudian ingin membenturkan ke kepalanya sendiri. Sudah banyak orang yang mencoba menghentikannya, tetapi sia-sia. Raka tetap saja tak bisa ditahan. Ia seperti memiliki energi yang lebih. Akhirnya, Raka pun membenturkan batu tersebut ke kepalanya hingga beberapa kali, dan ia pun pingsan. Untungnya, batu yang ia kenakan kecil, tapi tetap saja membahayakan nyawanya dan tak bisa dibiarkan. Dan setelah menunggu berjam-jam, Raka telah sadar, tapi ia masih belum diperbolehkan pulang. Raka diharuskan menginap. Ibu dan aku menggelar karpet untuk alas tidur. Matahari telah tenggelam, kita pun telah tertidur lelap. Singkat cerita, jam 21, tiba-tiba aku melihat ibu ke toilet. Saat itu juga aku melihat ibu seperti diikuti makhluk besar hitam, memiliki kuku yang panjang. Aku mengusap mata. Saat aku membuka mata, ibu sudah berada di kamar mandi. Lalu aku dengar teriakan ibu dari toilet. Raka terbangun dan aku langsung berlari menuju ibu. Ibu seperti berusaha membuka pintu, namun tak bisa. Ia menggedor-gedor pintu. Aku meminta bantuan cleaning service untuk mendobrak pintu tersebut. Akhirnya berhasil. Ibu terlihat sangat ketakutan.
Mata ibu merah berkaca-kaca. Ibu kenapa, Bu? Tanyaku. Nimas, tadi darah banyak berceceran di mana-mana. Terus ada tangan besar yang memegang kaki ibu, yang membuat ibu gak bisa bergerak. Badan ibu seperti digenggam berat sekali. Tulang-tulang ibu juga seperti patah, sakit banget, Nak. Ibu menjelaskan dengan panik. Setelah aku pikir-pikir, apa ada hubungannya dengan makhluk besar itu? Dan tangan yang dimaksud ibu itu sama persis dengan tangan makhluk itu yang aku lihat. Ibu terus beristighfar meminta ampun kepada Allah. Sekarang Raka yang berteriak. Ia berteriak, "Panas, panas!" Saat ibu berzikir. Raka mengamuk seperti tadi yang dikatakan wali kelasnya. Aku yang menahan sampai terjatuh. Infus di tangan Raka juga terlepas, yang menyebabkan keluarnya darah. Anehnya, darah yang ada di tangannya ia jilat sendiri. Aku terus menentangnya. Ibu terus fokus berzikir yang membuat Raka menyerang ibu. Raka turun dari ranjang, berjalan merangkak menuju ibu. Ia mendorong dan menjambak rambut ibu. Raka, sadar Raka! Bersambung. Nantikan kelanjutannya ya, hanya di Tony FS. Demikianlah di bagian awal kisah yang dituliskan oleh Khalid Official 9 dari akun Wattpad. Saya pamit ya, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.